Pemirsa, perwakilan dari 190 negara kembali berkumpul di Lima, Peru untuk membahas perubahan iklim global. Para negosiator berharap pertemuan tahunan ini dapat menghasilkan kesepakatan internasional baru dalam upaya pengurangan emisi global. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita langsung saja bergabung dengan reporter Carlos Michael dan juru kamera Edward AR yang saat ini tengah berada di Lima, Peru. Ya, Carlos, apa isu utama yang dibahas dalam pertemuan di Lima, Peru ini, Carlos? Ya, Ratu Nabila, konferensi perubahan iklim dunia yang kali ini dilaksanakan di kota Lima, Peru, di benua Amerika Latin, memang adalah NT atau pertemuan yang ke-20 yang dilaksanakan, dan dalam COP atau Conference of Parties yang dihadiri oleh sekitar 190 negara, kali ini memang berbagai negara berupaya untuk menyusun satu framework atau kerangka kerja baru, di mana kita tahu bersama berhubungan dengan perubahan iklim kita telah memiliki yang namanya protokol Kyoto. Maka diharapkan pertemuan di Peru kali ini dapat menyusun satu kerangka baru, pembuatan protokol baru yang rencananya akan disepakati dalam COP atau konferensi perubahan iklim yang akan digelar pada tahun depan, COP ke-21 di Paris, Prancis. Dan isu dari konferensi ini masih berputar tentang bagaimana komitmen dari negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang harus bersinergi untuk mengatasi isu perubahan iklim. Memang Ratu Nabila, isu perubahan iklim merupakan isu yang sangat tidak populer dibandingkan dengan isu-isu seperti isu politik, isu ekonomi. Maka dengan demikian, kemarin dalam pembukaan atau opening ceremony COP20 yang digelar di Pentagon Nito San Borja, Kota Lima, Peru, Sekretaris Eksekutif dari United Nations Framework Climate Change, Christiana Figueres, mengatakan bahwa kalau negara-negara maju dan negara-negara berkembang tetap saja berkutat dengan masalah-masalah populer seperti masalah ekonomi, maka ketika perubahan iklim global menjadi berubah dan akhirnya merusak bumi itu sendiri, maka kita tidak akan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan bumi sendiri. Dan itulah yang menjadi topik utama dari COP20 yang akan berlangsung sebenarnya sampai tanggal 12 Desember mendatang. Seperti itu, Ratu Nabila. Ya, kemudian apakah diskusi para negosiator dari berbagai negara sudah mengarah pada kesepakatan baru untuk dibawa pada pertemuan utama berikutnya? Iya. Adalah rapat-rapat lobby antara para negara, 190 negara dengan para NGO, dan memang rencananya akan ada pertemuan puncak para menteri lingkungan hidup yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 8 Desember nanti. Dan dalam pertemuan yang sama juga akan hadir berbagai badan-badan lingkungan hidup seluruh dunia. Salah satunya adalah Global Green Growth Institute yang dipimpin oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. SBY direncanakan akan hadir pada tanggal 8 Desember untuk membicarakan arah komitmen-komitmen yang akan disusun untuk menyusun protokol Paris yang akan disepakati pada Paris tahun yang akan datang. Dan peran Indonesia sendiri sampai saat ini oleh Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim DNPI Rahmat Witoelar mengatakan bahwa baik negara kaya maupun miskin, baik besar maupun kecil, akan tetap harus dipaksa untuk berkontribusi dalam fakta-fakta pengurangan emisi. Dengan Indonesia saat ini untuk semakin menyusun komitmen-komitmen untuk penyelamatan dunia. Dan itu untuk Anda, Ratu, bahwa memang dalam COP20 yang digelar di Lima, Peru ini memang
ada perwakilan dari pemerintah, dalam hal ini kementerian, baik kita tahu bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berada dalam delegasi, tetapi hanya mengutus sejumlah negosiator yang berada di tataran di bawah Dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan ini memang sangat disayangkan, dan kita berharap bahwa dalam pertemuan puncak COP21 yang akan digelar di Paris, Prancis tahun depan, pemerintah Indonesia bisa terlibat secara penuh agar supaya dapat mengambil bagian dalam isu perubahan iklim dunia. Sebenarnya itu dulu yang bisa kami laporkan dari COP20 di Kota Lima Peru. Kita kembali ke studio di Jakarta. Ya baik, terima kasih Carlos melaporkan langsung dari Lima Peru.